Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Tobirin MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik, serta teman-temanku kelas B yang berbahagia. Kami dari kelompok 1, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil survei dan diskusi kami mengenai kesesuaian antara harapan dan kenyataan pelayanan publik di kantor pelayanan pajak. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Anggota dari kelompok 1 yaitu Radia Hoirunisa dengan NIM 046, Arlinda Dwi Yuliana dengan NIM 047, Ardila Mukti dengan NIM 054, Dwi Kinasih dengan NIM 057, Raihan Satria Buana dengan NIM 065, dan Yulma Rosmawati dengan NIM 075. Latar belakang kita mengambil survei ini karena pelayanan kepada wajib pajak menjadi salah satu faktor yang menentukan sukses tidaknya suatu usaha peningkatan penerimaan pajak. Pada hakikatnya, peranan pelayanan pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Maka rumusan masalah pada survei ini adalah bagaimana pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pegawai kantor pajak terhadap masyarakat di Indonesia. Survei yang telah kita lakukan berhasil mendapatkan 52 responden yang dilakukan dengan cara menyebar link form melalui media sosial. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan mempresentasikan identitas responden pada survei kali ini. Sebesar 71,2% responden berjenis kelamin perempuan dan sebesar 28,8% responden berjenis kelamin laki-laki. Dari sisi usia, responden kami beragam mulai dari umur 20 tahun sampai umur 50 tahun. Namun untuk responden dengan persentase tertinggi yaitu diisi oleh responden yang berusia 20 tahun dan 43 tahun yaitu sebesar 13,5%. Menurut tingkat pendidikannya, responden pada survei ini didominasi oleh responden dengan tingkat pendidikan SMA yaitu sebesar 65,4%. Responden kami didominasi oleh pelajar atau mahasiswa dan di urutan kedua ada pekerja swasta. Berdasarkan provinsi tempat tinggal responden juga beragam, namun persentase terbesar diisi oleh responden yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 57,7%. Untuk responden Kabupaten tempat tinggal, yang terbanyak yaitu dari Kabupaten Purworejo dan yang kedua responden berasal dari Kabupaten Banyumas. Nah, teman-teman, setelah kita melihat nih identitas dari responden yang telah menjawab survei yang kami lakukan, saatnya kita masuk ke pembahasan hasil dari jawaban-jawaban responden tersebut. Untuk yang pertanyaan yang pertama, pegawai pajak bertanggung jawab dengan baik dalam memberikan layanan. Jawabannya, 71,2% mengatakan setuju, kemudian 13,5% mengatakan sangat setuju, 9,6% tidak tahu, dan sisanya mengatakan tidak setuju. Nah, dalam hal ini berarti bahwa pelayanan di kantor pajak ini sudah bertanggung jawab ya. Nah, bertanggung jawab dalam hal ini itu berarti pegawai pajak dalam melakukan tugasnya itu memenuhi kewajibannya masing-masing. Kemudian mereka juga memiliki kemampuan seperti kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga mereka bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya di kantor pajak. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kualitas sarana dan prasarana di kantor pajak sudah lengkap dan memadai. Jawabannya, 63,5% mengatakan setuju, kemudian 15,4% mengatakan tidak tahu, 13,5% mengatakan tidak setuju, dan sisanya 7,7% mengatakan sangat setuju. Nah, untuk mengukur kualitas dari sarana dan prasarana itu sendiri, kita dapat melihat dari fasilitas dari kantor pajak itu, seperti ruangan, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian, kualitas sarana dan prasarana ini dapat dilihat dari bagaimana teknologi di situ digunakan. Misalnya, apakah orang-orang atau pegawai-pegawai di kantor pajak tersebut sudah bisa menggunakan teknologi dengan baik atau tidak. Kemudian dapat juga dilihat dari bagaimana keamanan dari kantor pajak tersebut. Kemudian memasuki ke pertanyaan selanjutnya. Pegawai pajak selalu berada di kantor atau ruang kerja ketika jam operasional. 51,9% mengatakan setuju, 28,8% mengatakan tidak tahu, 11,5% mengatakan tidak setuju, dan sisanya 7,7% mengatakan sangat setuju. Nah, dengan melihat dari jawaban tersebut, kita dapat mengetahui bahwa responden menganggap bahwa pegawai pajak ini sudah cukup bertanggung jawab dalam segi waktu dalam menjalankan tugas-tugasnya di jam operasional. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan di kantor pajak sudah baik. 71,2% mengatakan setuju, 17,3% mengatakan tidak tahu, 7,7% tidak setuju, dan sisanya mengatakan sangat setuju. Hal ini berarti bahwa persyaratan pelayanan yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh pihak yang dilayani memiliki kesamaan dengan jenis pelayanan dan persyaratan yang dibutuhkan oleh kantor pajak itu sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah waktu pelayanan di kantor pajak sudah relatif cepat. Dari 52 responden, sebanyak 2% responden sangat setuju mengenai hal tersebut, 69,2%
setuju dengan hal tersebut, 9,6% tidak tahu atau tidak punya jawaban, dan 19,2% tidak setuju mengenai hal tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya, prosedur pelayanan di kantor pajak relatif mudah. Dari 52 responden, sebanyak 67,3% setuju mengenai hal tersebut, 17,3% tidak tahu atau tidak punya jawaban, dan 13,5% tidak setuju mengenai hal tersebut. Nah, setelah melihat dari jawaban responden terkait pertanyaan-pertanyaan tadi, kita dapat mengetahui bahwa kantor pajak sudah memenuhi aspek akuntabilitas. Sebenarnya, apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja atau pekerjaan dari suatu badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan dari jawaban responden, pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak sudah memenuhi aspek akuntabilitas dan aspek good governance, di mana good governance ini tuh dikatakan tercapai apabila memenuhi beberapa unsur, salah satunya ini adalah akuntabilitas. Dengan melihat dari jawaban di atas, diketahui bahwa kantor pajak sudah memenuhi konsep akuntabilitas seperti yang dijelaskan oleh Mark Bovens, di mana kantor pajak sudah memenuhi kewajiban suatu organisasi publik dalam mempertanggungjawabkan tindakan serta pekerjaan mereka terhadap masyarakat umum maupun lembaga-lembaga terkait. Selanjutnya adalah pertanyaan survei mengenai transparansi. Untuk pertanyaan pertama adalah pegawai pajak memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti. Sebesar 9,6% sangat setuju, 75% setuju, dan sisanya tidak tahu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk pertanyaan kedua adalah pegawai pajak menerima pengaduan, saran, dan masukan secara terbuka. Sebesar 7,7% sangat setuju, 63,5% setuju, 21,2% tidak tahu, dan 7,7% tidak setuju. Dari dua pertanyaan di atas, kami mendapatkan jawaban mayoritas dari responden adalah setuju, dan dapat kita analisa bahwa pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak sudah memenuhi transparansi. Menurut Putri, transparansi dalam pelayanan publik adalah keseluruhan aspek mengenai penyelenggara proses pelayanan, di antaranya adalah persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan, serta hak dan kewajiban di dalam hak pelayanan penyelenggara dan dipublikasikan oleh pengguna layanan dengan terbuka sehingga memudahkan dalam mengakses ataupun dipahami oleh publik. Maka pelayanan tersebut dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi dalam praktik penyelenggaraannya. Dengan memberikan informasi yang jelas dan menerima pengaduan, saran, dan masukan secara terbuka, kantor pajak sudah memenuhi transparansi atau menunjukkan transparansi. Transparansi sangat berkaitan dengan pelayanan publik. Pelayanan publik yang begitu transparan sangat dibutuhkan karena akan berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Menurut Hari Sabarno, transparansi merupakan salah satu aspek berdasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan atau openness pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dengan demikian, transparansi merupakan keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai proses penyelenggaraan pemerintah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pegawai pajak sudah melayani keluhan pelanggan dengan sopan. Jawaban responden 1,9% sangat setuju, 84,6% setuju, 7,7% tidak tahu, 3,8% tidak setuju, 1,9% sangat tidak setuju. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pegawai pajak dengan kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Jawaban responden 11% sangat setuju, 71,2% setuju, 9,6% tidak tahu, 7,7% tidak setuju. Ini masuk ke dalam teori etika pelayanan publik. Rohman mendefinisikan bahwa etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum, atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Berdasarkan dua pertanyaan di atas, dapat dianalisis bahwa pelayanan di kantor pajak sudah baik dalam memenuhi etika pelayanan publik. Etika pelayanan publik ini berarti bahwa organisasi publik sudah mampu menerapkan prinsip-prinsip moral dalam menjalankan tugasnya serta menghormati hak-hak pihak yang dilayani. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pegawai pajak memberikan pelayanan tanpa memungut biaya. Jawaban responden 13,5% sangat setuju, 55,8% setuju, 21% tidak tahu, 7,7% tidak setuju. Ini masuk dalam teori integritas. Integritas merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan ucapan dalam konteks organisasi, sehingga akan terwujud sebuah kepercayaan dan pandangan yang baik kepada publik. Mereka yang berintegritas adalah mereka yang bertanggung jawab atas pekerjaan mereka dan akan selalu berusaha memperbaiki setiap kesalahan yang diperbuat. Berdasarkan jawaban responden pada
kuesioner tadi, dapat dikatakan bahwa para pegawai di kantor pajak sudah memenuhi konsep integritas, di mana mereka sudah bertanggung jawab dalam pekerjaan mereka dengan tidak memungut biaya atas setiap pelayanan. Pertanyaan selanjutnya yaitu pegawai pajak memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan yang berlaku dan tidak berbelit-belit. Hasilnya 17,3% sangat setuju, 61,5% setuju, 13,5% tidak tahu, dan 7,7% tidak setuju. Pertanyaan tadi dapat kita kaitkan dengan formal rules. Formal rules adalah aturan yang resmi yang diterapkan oleh suatu organisasi yang dijadikan sebagai pedoman agar organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jika dikaitkan dengan pertanyaan tadi, maka formal rules yang dimaksud ada pada aturan prosedur pelayanan yang berlaku dan diharapkan tidak menyulitkan masyarakat. Berdasarkan jawaban responden pada kuesioner, dapat dikatakan bahwa pegawai pajak sudah memenuhi karakteristik formal rules dengan memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur kepada masyarakat dan tidak berbelit-belit. Pertanyaan selanjutnya, pegawai pajak terampil dan paham betul dalam bidang teknologi ketika memberikan pelayanan. Hasilnya 9,6% sangat setuju, 57,7% setuju, 17,3% tidak tahu, dan 15,4% tidak setuju. Pertanyaan tadi dapat dikaitkan dengan good governance. Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. Anggaran menjelaskan bahwa good governance pada pelaksanaannya menitikberatkan pada prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, dan pelayanan prima sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Kaitan pertanyaan tersebut dengan good governance yaitu ada pada prinsip profesionalitas, efisiensi, efektivitas, dan pelayanan prima yang sudah baik dengan dibuktikan melalui jawaban para responden yang sebagian besar setuju bahwa para pegawai pajak sudah terampil dan paham betul dengan bidang teknologinya ketika memberikan pelayanan. Pertanyaan selanjutnya, pegawai pajak melayani semua orang dengan sama tanpa membeda-bedakan. Hasilnya 11,5% sangat setuju, 48,1% setuju, 21,2% tidak tahu, 15,4% tidak setuju, dan sisanya sangat tidak setuju. Pertanyaan tadi dapat dikaitkan dengan impersonality. Menurut Max Weber, hubungan impersonal atau formalistic impersonality pada birokrasi harus memiliki orientasi tidak pandang bulu dalam memberikan pelayanan. Para birokrat harus terhindar dari kepentingan pribadi dalam hubungan kepada bawahannya atau ketika melayani masyarakat. Diketahui jawaban dari para responden untuk pertanyaan tersebut adalah setuju bahwa pegawai pajak memberikan pelayanan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Jadi hasilnya, aspek impersonality pada pegawai pajak sudah diterapkan dengan baik dilihat dari respon terbanyak para responden pada pertanyaan tersebut. Berdasarkan hasil survei tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah kami berikan yang dikaitkan dengan kualitas pelayanan di kantor pelayanan pajak. Hal ini berarti bahwa pelayanan publik di kantor pelayanan pajak sudah mampu memenuhi harapan atau ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang ada di kantor pelayanan pajak. Terjadi kesesuaian antara harapan dengan kenyataan pelayanan publik di kantor pajak. Tentunya hal ini merupakan suatu yang sangat baik karena menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia sudah semakin meningkat. Namun, ada sebagian responden yang tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan yang ada di kuesioner yang menunjukkan bahwa masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul mengenai pelayanan publik di kantor pelayanan pajak. Oleh karena itu, sudah seharusnya permasalahan-permasalahan ini dijadikan sebagai evaluasi, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik semakin lebih baik, khususnya di kantor pelayanan pajak. Berdasarkan hasil survei tersebut yang masih menemui beberapa permasalahan mengenai pelayanan publik di kantor pelayanan pajak, berikut terdapat beberapa saran-saran yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di kantor pelayanan pajak. Yang pertama yaitu perlu adanya perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan sebagai bentuk profesionalisme merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh pegawai kantor pajak. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terlaksananya peningkatan pelayanan kepada publik. Kemudian yang ketiga yaitu perlunya peningkatan fasilitas penunjang dalam upaya peningkatan pelayanan kantor pajak. Dan yang terakhir yaitu perlu adanya sanksi yang lebih tegas dan undang-undang yang mengatur lebih diperkuat lagi. Baiklah, sekian pemaparan hasil survei dan diskusi dari kelompok 1. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.